Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Wawan Kurniawan dari 104 SMA N13 Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah singkat Pancasila. Nah, di sini sejarah singkat lahirnya Pancasila bermula dari peristiwa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disingkat sebagai BPUPKI. Dari sidang BPUPKI tersebut yang kemudian pada 1 Juni 1945 lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Yuk simak pemaparan sejarah singkat lahirnya Pancasila sejak tahun 1945 yang ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia yang dirangkum menurut catatan saya. 1. Sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari rapat-rapat Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI yang dibentuk pada 29 April 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki semua hal penting termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. BPUPKI diketuai oleh KRT Dr. Rajitman Wetiodiningrat. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Menurut risalah sidang-sidang dari PPKI yang berhubungan dengan penyusunan UUD 1945, Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu dari perikebangsaan, perikemanusiaan, perikebutuhan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Lahirnya istilah Pancasila 1 Juni 1945. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya, kata Soekarno. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan, nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Soekarno kemudian mengatakan menurut petunjuk seorang kawannya yang ahli bahasa, nama paling tepat adalah Pancasila. Sila berarti asas atau dasar. Di atas kelima dasar, itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Pancasila itulah yang berkorbar di dalam dada saya sejak berpuluh tahun, kata Soekarno. 3. Pembentukan Panitia 9. Tak berhenti di situ, BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Para tokoh Panitia 9 itu beranggotakan 1. Soekarno, Muhammad Hatta, 3. Maramis, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abi Kusumo Rusujoso, Abdul Qohar Muzakkar, Haji Abu Salim, dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Jadi berjumlah 9. Hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan dalam kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, perumusan soal dasar negara itu masih belum selesai. Masih timbul perdebatan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Saat rapat panitia perancang UUD pada 11 Juli 1945, Jelatuhari menyampaikan keberatan terutama kewajiban melakukan syariat buat pemeluk-pemeluknya. Pancasila sebagai dasar negara sah. Setelah melalui berbagai kompromi pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI, 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta menyebutkan rumusan final pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Salah satunya menyebutkan perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa, ujar Hatta. Perubahan ini dianggap sebagai rumusan final dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Pancasila disetujui ada dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Nah, jadi dasar Pancasila sudah ada setelah kemerdekaan Indonesia, yakni pada tahun 18 Agustus 1945, dan dibuat pada sidang BPUPKI. Nah, yang seperti kita tahu, isi dari Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian, itu saja informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.